2. 17 right here. Duduk siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siap belajarnya? Sebelum belajar, supaya belajar kita diberkahi oleh Allah dan dilancarkan selama proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada HM, silakan dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Semua belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Sudah semangat belajarnya? Sudah. Supaya kita tambah semangat, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Minggu lalu kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ayo berdiri semuanya. Nah, siapa yang hari ini tidak hadir? Coba dilirik teman jajarannya. Hadir semua? Alhamdulillah ya, kalau memang hadir semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu agar bisa bersekolah dengan sehat dan lancar setiap harinya. Amin. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo, lupa-lupa ingat. Siapa yang masih ingat? Acungkan tangannya. Minggu lalu kita belajar tentang anggota tubuh. Anggota tubuh ada apa aja? Nah, jangan lupa kalian harus terus membaca buku pelajarannya ya. Supaya kalian tetap ingat pembelajaran yang sudah diajarkan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4 tentang Pancasila. Tujuan pembelajaran dari kita mempelajari Pancasila ini adalah agar kalian mengetahui apa itu Pancasila yang beserta fungsinya. Lalu kalian dapat mengetahui apa saja kegunaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian dapat menganalisis fungsi-fungsi Pancasila, kemudian mendefinisikan apa yang ada pada gambar yang ditunjukkan pada lembar kerja tersebut. Sebelumnya, Ibu mau mengajarkan tepuk Pancasila. Diperhatikan
panca indera lainnya. Panca indera lainnya, kalau lidah fungsinya untuk mengecap, kalau kulit fungsinya untuk meraba. Itulah panca indera, jumlahnya ada 5. Ayo ingat semua beserta fungsinya. Bisa? Bisa? Bisa. Coba bareng-bareng ya. Tepuk panca indera. Ini fungsinya untuk melihat. Ini fungsinya untuk mencium. Kalau ini telinga, fungsinya untuk mendengar. Ayo kita lanjutkan panca indera. Kalau lidah fungsinya untuk mengecap, kalau kulit fungsinya untuk meraba. Itulah panca indera, jumlahnya ada 5. Ayo ingat semua beserta fungsinya. Ada yang tahu tidak panca indera itu apa? Nah, supaya kalian tahu, simak video yang ada dalam PowerPoint berikut ini. 떠나는 걸음이 아득해요. 바람만이 내리면 So always need you. 숨이 가쁜 내겐 그대뿐이죠. Oh, 마주보고 있어도 계속 보고 싶죠. 아무 말 없어도 널 알아주는 건 오로지 그대뿐. 오늘도 그대의 품으로 가고 있어. 모두면 반겨주고 마음 그대에게 소용돌이치는 하루 속에 사소한 행복을 나에게 줘서 비어있는데도 손에 세상의 모든 미소를 지어줘서 가는 길에 숨이 찰 때도 추운 날 기리는 때도 따뜻한 온겨 함께 손을 내밀어주는 그대에게 전해주고 싶은 이야기 그대에게 말하고 싶어 이렇게 또 소용돌이치는 바람 속에 한 사람 있다면 그건 당신이겠죠. 생각처럼 쉬운 게 없네요. 매일 생각해요. 난 어떻게 해야 할지 더 찾겠다 싶을 때 다시 시작이네요. 하필 깜깜할 때도 Hey, 아무 말 없어도 날 알아주는 건 오로지 그대뿐. 오늘도 그대의 품으로 가고 있어. 무늬에만 반겨주고 마음 그대에게 소용돌이치는 하루 속에 사소한 행복을 나에게 줘서 비어있는 내 손에 세상의 모든 미소를 지어줘서 가는 길에 숨이 찰 때도 추운 날 길 잃은 때도 따뜻한 온과 함께 손을 내밀어주는 그대에게 Nah, sudah lihat ya, panca indera dikatakan sebagai organ tubuh manusia yang dapat menghubungkan otak dengan anggota tubuh lainnya. Nah, maksudnya, kan kalian nih tangan bisa bergerak, matanya bisa melihat, hidungnya bisa membau, itu ada bentuk kerjasama antara otak dengan otot-otot yang ada pada organ, seperti itu. Nah, lalu anggota tubuh manusia akan memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh otak. Jadi ibaratnya seperti ini, otak teh ketika kalian bangun tidur, nih kalian tuh bangun, namanya tidur teh merem ya, terus kata otak teh mata, ayo buka mata, gitu. Nah nanti matanya teh menerima perintah yang diperintahkan oleh otak. Jadi kalian teh pagi-pagi teh bisa membuka mata, seperti itu bentuk kerjasamanya. Nah, disebut juga dengan panca indera. Karena alat indera manusia terdiri dari 5, yakni apa aja tadi? Ada mata, hidung, telinga, lidah,
indera yang pertama ada mata. Mata ini sangat diperlukan oleh manusia. Coba bayangkan kalau kalian hidup tidak ada mata, pasti sepi dunia. Kalian tidak bisa melihat tanaman, tidak melihat yang ganteng-ganteng, tidak melihat yang cantik-cantik. Makanya bersyukur kalian masih diberi mata yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bersyukur ya. Nah, dalam mengirim rangsangan untuk dikirimkan kepada otak, rangsangan itu berasal dari apa yang kita lihat. Fungsi utama adalah untuk melihat. Tetapi jika dibahas lebih dalam, maka fungsi mata itu cukup banyak. Nah, yang pertama adalah mengusapkan perhatian pada suatu objek. Kalian pernah memperhatikan pulpen kalian? Coba perhatikan pulpennya. Kalau kalian fokus melihat kepada ibu, apakah pulpennya di depan kalian jadi buram? Ya. Nah, lalu coba kalian fokuskan pandangan kalian ke pulpen kalian. Nah, ibunya jadi buram, betul? Nah, itulah maksud dari memiliki fungsi untuk memusatkan perhatian pada suatu objek. Nah, yang kedua, menyesuaikan cahaya yang masuk. Nih, kalian pernah tidak melihat mata kucing? Mata kucing kadang kan membesar terus mengecil. Nah, kenapa coba itu? Ada yang tahu? Tidak. Nah, itu karena adanya penyesuaian untuk menerima cahaya. Jadi ketika kucing menerima cahaya atau melihat benda yang jauh kemudian yang dekat, lensa atau retina kucing akan membesar kemudian mengecil. Begitupun mata kalian juga tanpa sadar akan membesar dan mengecil ketika melepaskan fungsi cahaya yang ada di depan kalian, seperti itu. Nah, kayak misalkan kalian lagi berjalan terus, kalian akan seperti ini meluruskan dahi, melihat lebih jelas. Nah, itu karena kalian melepaskan cahaya yang ada di depan kalian. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan sebagai media komunikasi. Nih, kadang nih ada perempuan-perempuan, kadang kalau misalkan ngobrol misalkan hai gitu pakai mata. Nah, berarti itu contohnya mata berfungsi sebagai alat komunikasi. Hidung pada manusia memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai alat pernapasan, sebagai alat mencium bau, dan menyaring udara alat pernapasan. Nah, yang pertama mencium bau. Kalian pastikan kalau misalkan lagi dekat sama teman atau misalnya lagi di sekolah terus tiba-tiba mencium bau yang tidak sedap. Nah, itu hidung kalian sedang berfungsi. Boleh diperhatikan dulu. Nah, itu ulangi ya. Fungsi hidung yang pertama ada fungsinya untuk mencium bau. Nah, ketika kalian ke rumah atau sedang di jalan tiba-tiba mencium bau yang tidak sedap, misalnya bau sampah atau bau apa gitu. Nah, itu salah satu hidung kalian sedang bekerja berfungsi untuk mencium bau. Nah, lalu yang kedua sebagai alat pernapasan. Coba kalian tarik nafas. Wow. Nah, itu salah satu contoh hidung sebagai alat pernapasan. Meskipun kadang-kadang kalau kalian sedang pilek, hidungnya mampet, napasnya jadi pakai mulut juga bisa digunakan sebagai alat pernapasan. Tapi alat pernapasan utama yaitu hidung. Yang ketiga sebagai alat untuk menyaring udara. Nah, kalian pernah tidak menyadari kenapa di dalam hidung kalian ada upil? Ayo, ada yang pernah menyadari? Ada udara yang masuk. Ya, betul Tipa. Itu ketika di dalam hidung kalian rasanya tidak nyaman, hidung kalian rasanya kering atau gatal, bersin misalnya. Kayak gitu. Nah, itu teh cara hidung menolak ketika ada udara yang asing masuk ke hidung. Kayak kalian misalkan lagi nungguin mama masak, masaknya masak sambal, kalian kadang bersin-bersin, batuk-batuk. Nah, itu cara hidung menolak aroma-aroma atau
debu-debu asing yang masuk ke dalam hidung. Seperti itu juga yang terjadi pada upil. Upil itu sisa-sisa kotoran yang kalian hirup dari udara seperti itu. Makanya harus menjaga kebersihan hidung biar hidung kalian selalu nyaman. Paham? Bisa dilanjut? Bisa. Ketiga ada alat indera pendengar yaitu telinga. Nah, telinga memiliki kemampuan khusus untuk mengetahui berbagai macam getaran bunyi sekaligus sebagai keseimbangan. Fungsi telinga dibagi menjadi dua, yaitu mendengarkan bunyi dan keseimbangan tubuh. Nah, yang pertama mendengarkan bunyi. Kalian pernah memakai headset? Nah, itu juga salah satu fungsi telinga digunakan untuk mendengarkan bunyi seperti itu. Nah, jadi kalian bisa mendengar suara-suara burung, mendengar suara-suara orang mengaji, suara orang bernyanyi. Itu fungsi telinga untuk mendengarkan bunyi. Nah, yang kedua yaitu sebagai keseimbangan. Dalam hal ini, keseimbangan yang dimaksud adalah informasi yang diterima oleh telinga. Misalnya kalian pernah naik mobil? Nah, ada kalau keluar dari mobil telinga seperti ada yang menutupi sebelah ya. Nah, itu deh nah, atau kita berenang, kemasukan airnya telinganya kemasukan air. Kadang kan jadi tidak mendengar sebelah ya. Nah, itu ketika telinganya tidak berfungsi dengan baik seperti itu. Makanya kita ketika mendengarkan sesuatu kalau dibisik-bisik dari sini, dia harus dengar juga dari sini gitu, biar seimbang kayak gitu. Ada kan kalau misalkan telinganya udah di sebelah, enak jadi kan kalian harus buat biar bisa mendengar kembali. Seperti itu fungsinya telinga sebagai alat keseimbangan. Lidah adalah alat indera yang berfungsinya untuk mengeras. Lidah berada di dalam mulut. Lidah termasuk organ tubuh yang memiliki tulang yang hanya terdiri dari kumpulan otot-otot. Jadi lidahnya tidak memiliki tulang. Oh, bayangin kalau lidah memiliki tulang. Ini resnya lidah mana? Nah, makanya Pak, lidah tidak memiliki tulang, tapi lidah memiliki otot. Lidah memiliki otot. Nah, fungsi lidah ada 3, yaitu sebagai perasa, yang kedua membolak-balikan makanan, yang ketiga sebagai pembentuk huruf. Yang pertama sebagai perasa. Kalian kalau misalkan makan tidak ada lidah, kalian tidak merasakan asam, asin, manis, pedas atau pahit ketika minum obat. Kalian tahu nggak mana di bagian mana saja lidah bisa merasakan? Di depan, terus di samping, terus kiri, terus bawah, di belakang, dan di pangkal lidah. Nah, yang depan mulutnya buat apa coba? Mengambil makanan. Buat merasakan, rasa apa coba depan? Rasa manis. Rasa manis. Yang pinggir rasanya asin. Yang belakang rasanya pedas. Yang belakang rasanya pahit. Jadi kalian kalau misalkan minum obat sengaja nyimpen obatnya di belakang, padahal kalau ketika kalian minum obat itu simpan obatnya di depan dan rasanya manis. Karena kalau semakin belakang kalian nyimpen obat semakin pahit rasanya obatnya kayak gitu. Nah, kalian penasaran tidak kenapa? Boleh dilanjut? Boleh. Kalian penasaran tidak kenapa lidah tidak ada alat untuk merasakan pedas? Kenapa? Tapi kan karena pedas itu bukan rasa ya anak-anak. Pedas itu seperti sensasi terbakar yang terjadi di lidah kalian. Kalian kalau misalkan makan makanan pedas kayak terbakar dan panas. Nah, itu dinamakannya pedas. Tapi sebenarnya pedas itu bukan rasa. Pedas itu seperti reaksi lidah yang menjadi seperti terbakar. Seperti itu, paham? Nah, yang terakhir yaitu kulit. Kulit ini yang menjadi bagian terluar yang ada pada tubuh manusia. Dengan kulit kita bisa merasakan berbagai macam hal. Bahkan kulit bisa dijadikan sebagai pelindung tubuh manusia dari berbagai macam gangguan. Nah, fungsi kulit ada beberapa, yaitu yang pertama tempat untuk mengeluarkan keringat, yang
yang kedua tempat penumbuhan lemak, dan yang ketiga tempat terbentuknya vitamin D. Lalu pengaruh suhu tubuh. Yang pertama, kulit sebagai tempat untuk mengeluarkan keringat nih, seperti sekarang kalian rasanya panas, rasanya gerah. Nah, kulit kalian mengeluarkan keringat, betul? Coba dipegang kulitnya. Nah, itu salah satu bentuk bahwa fungsi kulit mengeluarkan keringat. Lalu yang kedua, tempat pembentukan lemak. Kalian pernah lihat tidak di tubuh kalian sendiri? Ada kalau misalkan yang bobot tubuhnya besar suka bergelambir seperti hati. Nah, itu salah satu bentuk kulit sebagai penumbuhan lemak. Terlihat seperti luarnya ada besar gitu, kayak gitu ya. Lalu pengaruh suhu tubuh nih, kadang kulitnya bisa dirasakan kalau misalkan kalian lagi demam, kulit kalian panas. Kalau misalkan yang kalian lagi capek, lagi lelah dan berkeringat, kulit kalian menjadi dingin. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir sebagai tempat terbentuknya vitamin D. Sinar matahari akan menghasilkan UVA dan UVB, kemudian kandungan hingga bagian yang ke dalam kulitnya. Nah, jadi yang menghasilkan vitamin D bagian kulit yang paling dalam seperti itu. Jadi kalian teh kadang pagi-pagi sekalian loyan. Nah, kita akan mengisi lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ibu ingin kalian membuat kelompok yang terdiri dari 2 orang. Kelompoknya terdiri dari 2 orang. Nanti kerjakan lembar yang diberikan kepada kalian. Baca, boleh diperhatikan dulu. Ya, baca dulu instruksinya, baca dulu. Nah, nanti setelah itu kalian jika ada yang ingin tanyakan boleh tanyakan ke ibu. Paham? Yang perwakilan kelompoknya maju ke depan. Kamu tuh pintar kumpul, Pak. Abi jangan tanya. Jadi Zahra adik. Baca berita orang kayak gitu. Begini dengarkan dulu. Nah, itu kalian ada gambar masing-masing. Misalnya kalian dapatnya kulit. Nah, kalian tulis kulit teh fungsinya untuk apa, berada di bagian luar apa, tulang, misalkan fungsinya untuk apa, berarti itu ya. Nah, itu deskripsikan sepengetahuan kalian. Ya, tulisnya di belakangnya. Misalnya dapatnya telinga, ada itu jangan. Eta nama anak tulis daftar nama mun. Tidak perlu sesuai ininya mah. Dia nama teh dalam kayak bola mata, kayak warna, ayah halis, ayah itu. Iya nanti. Baik kalau kita apa mah terkena. I just wanna hear mine. 'Cause I know what you like, boy. You're mine, can't make a life, boy. 내 지난 날들은 눈 뜨면 있는 cool high boy
셋이 알려줄 거야 they can have it no more 봐봐 여기 내 이름 써있다고 yeah 누가 내게 뭐라던 남들과는 다른 넌 maybe you could be the one 날 믿어봐 한번 I'm not looking for this fun maybe I could be the one oh baby 예민하다 난 lately 너 없이는 매일매일이 yeah 재미없어 어쩌지 I just want you call my phone right now I just wanna hear your mind Cause I know what you like boy You're mine can't make you like boy 내 지난 날들은 눈 뜨면 있는 곳 Hi boy 너만 원해 Hi boy 내가 전해 And we can go high 말해봐 yeah 느껴봐 Take me to the sky You know I'm happy boy 눈을 감아 말해봐 yeah 느껴봐 Take me to the sky You know I'm happy boy 일 보고 계속 올랐지 정상까지 많은 실은 보란 듯이 I always win 강한 마음이 중요하지 미래는 도망가지 난 내가 놓기 전까지 Duduk siap, siap, siap. Siap, duduk dulu. Siap ya. Makan dulu. Duduk siap, siap, siap. Waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama teman-teman kalian. Silakan diskusikan. Kelompok pertama Jun. Silakan ke depan. Tepuk tangan yuk. Perhatikan teman-temannya. Ayo, beda adalah kesalahan nama kelompoknya. Dari bawah. Iya. Iya. Sinta jeung Zafira. Langsung silakan saja yang lainnya. Lidah adalah indera pengendap. Macam-macam rasa dalam lidah yaitu lidah depan memiliki rasa manis, lidah belakang memiliki rasa asin, lidah belakang memiliki rasa manis. 마치 뛴 것 같았어 너 마치 뛴 것 같았어